kembali lagi nih di acara yang ditunggu-tunggu oleh seluruh penggemar Antera Jagat Raya. Acara apa tuh Kak? Mampus SMA Negeri 1 Sumbermanjing Podcast. Nah, nggak afdal nih kalau nggak kenalan dulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Windy Rintasari dan saya ditemani dengan rekan saya yang cantik nih. Siapa nih namanya? Perkenalkan, nama saya Amia Mala Putri dari kelas 11 IPS 2. Dan kita kedatangan bintang tamu yang sangat spektakuler. Spektakuler Kak? Oh iya, sorry. Yang sangat spektakuler. Nah, dari bapaknya ini dulu. Siapa namanya Pak? Saya Adi Wirawan atau bisa dipanggil Pak Wira. Ya. Saya Al dari kelas 11 IPS 2. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa sekali nih. Topik apa tuh Kak? Topik sekolah digital. Karena kita kedatangan bintang tamu, kita langsung tanya aja ya. Menurut pandangan dari Bapak, sekolah digital itu apa sih Pak? Menurut pendapat saya sebagai seorang guru ya, jadi sekolah digital itu sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Jadi dulu yang sekolah itu harus masuk kelas, harus ada ruangan, harus ada tempat begitu ya. Itu sekarang sekolah digital kita bisa belajar dimanapun dengan menggunakan tentunya bisa menggunakan gadget atau bisa menggunakan laptop. Jadi sekolah digital itu sangat luar biasa, bisa menjawab kebutuhan kalian di masa sekarang. Oke, kan ini menurut dari Bapak gue selaku BK ya. Nah, ini saya mau tanya, kan ini Kak Al selaku siswa ya, gimana nih menurut pendapat Kakak tentang sekolah digital itu? Menurut saya sebagai siswa, pengalaman saya sendiri itu mungkin kayak kalau dari teknologi sendiri emang positif. Mungkin dari kitanya yang selalu kayak bertele-tele, selalu menunda-nunda tugas dan lain sebagainya dari dunia ini. Pasti itu nilai negatif dari sekolah ini. Oke, negatif nih ya. Negatif seperti apa tuh Kak kalau boleh tahu ya? Negatifnya banyak sih, kayak suka mengundur waktu, mengerjakan tugas, selalu bermain game sampai lupa waktu ya. Ada juga yang selalu bermain sosial media sampai lupa dengan kesehatannya, sampai ada yang sakit gitu. Oke, jadi terlalu fokus pada dunia maya, sosial media, game gitu ya. Malah nggak fokus nih sama belajar. Seharusnya terobosan ini kan harus untuk belajar nih ya. Nah, menurut Bapak ini gimana nih? Ya kalau menurut saya sebenarnya hal yang sangat sederhana sekali. Jadi secara fungsi, secara tujuan awal pemerintah membuat sebuah terobosan sekolah digital ini pada dasarnya untuk tujuan yang baik. Tetapi saya kira itu tergantung pada pribadinya ya. Jadi memang ini adalah menjadi PR sekolah untuk bagaimana bisa membuat pribadi siswa itu lebih siap untuk menghadapi era digital ini, di era milenial kalian seperti ini. Memang yang terpenting yang harus diusahakan oleh sekolah adalah bagaimana siswa bisa siap menghadapi sekolah digital ini dengan meningkatkan etika dan perilaku agar bisa siap. Oke, ini kakaknya kan sebagai siswa nih, gimana caranya kakak untuk mengatasi sekolah digital ini agar bisa berjalan dengan baik gitu Kak, bisa dijalankan dengan baik sekolah digital ini? Untuk saya mungkin terobosannya adalah itu sih, kayak belajarnya lebih itu kayak bermain lah, kayak contoh belajar dari game atau video ya. Oke. Belajarnya lewat video berarti ya? Ini ya. Jadi animasi gitu ya? Ya, animasi. Jadi dia nggak kayak tertekan gitu pembelajarannya. Oke. Oh, kakaknya nggak mau tertekan nih Pak kalau belajar. Terus gimana nih Pak? Sebenarnya sederhana ya. Sebenarnya kalau tertekan atau tidak tertekan itu kembali lagi pada pribadi sendiri. Artinya apa? Kalau sekolah digital itu kan sebenarnya sebagai platform ya, atau sebagai wadah ya. Wadah kalian tuh belajar. Jadi masalah tertekan atau tidak tertekan itu sebenarnya sebagaimana siswa itu bisa memanajemen waktu sendiri. Bagaimana dia memanajemen, bagaimana dia harus menyelesaikan tugasnya gitu. Kalaupun ada pembelajaran dalam bentuk yang lebih menarik begitu ya, saya rasa sudah banyak bapak ibu guru yang sudah mulai memiliki channel YouTube sendiri. Bagaimana bisa
mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini gitu. Dan ada pun kemarin kan juga sekolah mengadakan e-sport itu waktu acara pas iya. meeting ya kan. Oh iya Betul iya ya? itu kan. Untuk mendukung game itu. Iya betul, itu mendukung dan menjembatani kalian supaya bisa bagaimana berkompetisi di era digital seperti ini, Iya, gitu saya kira. gitu. Jadi kembali lagi bahwa yuk kita memperbaiki. Memanfaatkan, maksudnya memanfaatkan dengan baik gitu ya Iya, Pak ya. betul, Oke, jadi untuk yang terakhir nih harapannya dari guru kepada siswanya bagaimana agar siswanya bagaimana menerapkan sekolah digital ini dengan baik agar tidak sampai melupakan waktu. Iya kan banyak sampai- melupakan waktu tuh sampai Iya. lupa belajar tuh Pak. Belajar, game gitu terus. kan. Gimana nih? Iya. Memang game ataupun media sosial yang sekarang lagi booming itu ya, lagi Iya. menjadi banyak peminat dari kalian itu sebenarnya kuncinya hanya satu, bagaimana kalian bisa mengetahui tujuan belajar, bagaimana kalian bisa mengetahui cita-cita ke depan seperti apa. Kan kalau kalian sudah tahu tujuan kalian belajar dan sebagainya, saya kira pada akhirnya nanti kalian akan bisa memilah waktu itu sendiri. Jadi kalau selama ini kalau belum tahu tujuan saya ini belajar buat apa sih, nah itulah masalahnya. Oke, jadi Masnya ini sudah diberi kemudahan nih dari Expo tadi ya. Terus harapannya apa dari sekolah digital ini? Harapannya sih sebenarnya bukan harapan, ini lebih ke pertanyaan sih. Oke. Gimana nih, kan ada banyak siswa yang mulai kayak ngapain sih gue sekolah gitu kan pikirannya. Nah itu cara mengatasinya gimana tuh? Nah, itu ya. Keseruan harus ada seru-serunya nih Pak, berarti sekolah ini gimana? Sekolah biar seru biar gak bosen gitu Nah, Pak. maka dari itu dengan adanya kegiatan podcast seperti ini sebenarnya juga sangat bagus ya. Iya. Bagaimana bisa pada akhirnya nanti bisa menyalurkan aspirasi dari kalian semua, bisa didengar oleh sekolah, Siswa ya. seluruh siswa. Harapan-harapan nanti bisa disampaikan dalam kegiatan podcast ini. Iya. Ya, jadi menurut saya langkah nanti adalah bagaimana sekolah juga akan melakukan evaluasi dalam kegiatan belajar Dan sekolah. dibarengi dengan dukungan bakat siswa ya Pak ya, dari kreatifnya siswa. Bakat game gitu ya Pak ya. Iya. Atau dari hal lain juga bisa ya Kak Iya. ya. Menyediakan event-event yang baik di sekolah, contoh kesenian yang diterapkan dalam dunia pendidikan tapi dengan lewat digital, kan udah ada tuh kayak modeling. Oh iya atau, gitu ya. Iya, atau tari tapi kita adu followers nih kan Oh bisa iya, ada juga followers kan. dari media digital. Apalagi kan juga ada kan kegiatan double track yang Nah, berhubungan dengan iya. grafis. Oh iya, atau dengan kan desain grafis ada tuh ya Iya. ya Pak ya. Iya, itu juga terobosan yang baik juga Iya. tuh untuk harapan Masnya Jadi tadi. tergantung kakaknya ini ya, tergantung kakaknya memanfaatkan sekolah digital ini. Jadi harus bisa memanfaatkan waktu, mengatur waktu dengan baik. Terus sifat-sifat malasnya itu dirubah ya kak Ya, ya. harus dirubah tuh. Iya tuh. Nanti kan kemarin yang sempat saya panggil itu kan. Ayo. Iya. Dipanggil Langganan berapa nih BK kak? nih berarti. Iya, ini kemarin di kelas juga banyak tidurnya ini. Mungkin kebanyakan Begadang nih. Aduh, begadang lagi. Iya. Waduh, gimana ini? Oke, kita udah di penghujung waktu nih. Terus untuk closingnya nih, Bapak ada kata-kata nggak sih? iya, kita harus bisa memanfaatkan teknologi, bukan kita yang menjadi dimanfaatkan teknologi. Kita boleh memanfaatkan tapi jangan sampai ketergantungan terhadap teknologi. Oke. Jadi nggak boleh males juga ya, karena teknologi itu memang penting, tapi kita harus bisa Mengaturnya dengan baik Ya. gitu. Jadi pesan buat kalian semua, jangan bermalas-malasan, harus bisa mengatur teknologi ini dengan baik sehingga kita bisa menjalankan sekolah digital ini dengan baik juga. jadi kedepannya. gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Oke, baik. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.